Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemarin saya banyak berbicara tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan diri kita dan interaksi kita dengan orang lain yang bisa negatif, bisa positif karena sikap kita yang bisa salah atau bisa benar. Saya ingin mengingatkan pada diri kita bahwa ketika kita bersahabat, berinteraksi dengan orang lain, mulailah interaksi kita itu dengan husnudzon, prasangka baik. Insya Allah dengan prasangka baik itu kita akan rasa nyaman. Jangan pernah kita mengatakan orang lain itu salah, tidak baik, tidak benar, sebelum kita temukan bahwa mereka salah, mereka tidak baik dan mereka tidak benar. Dan kewajiban kita adalah mengingatkan satu sama lain. Prinsip tawasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Asr itu harus menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita, sehingga ketika kita membangun persahabatan, jadilah sahabat yang suka mengingatkan dan mau diingatkan. Jangan biarkan sahabat-sahabat kita itu terjerumus dalam kemaksiatan, keburukan, ketidakbaikan, ketidakadilan, dan hal-hal yang tidak baik lagi. Dan saya selalu mengatakan sahabat terbaik itu adalah sahabat yang tidak membiarkan sahabatnya terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak baik, dan sekaligus membantu sahabatnya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kritik seorang sahabat itu adalah bukti cinta seorang sahabat kepada sahabatnya, dan jangan pernah kita menganggap sahabat yang suka mengkritik itu adalah orang yang membenci diri kita. Karena inti persahabatan itu adalah ketika kita mau saling memberi. Bagaimana kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk sahabat kita, dan bagaimana kita mendapatkan pemberian yang terbaik dari sahabat kita, sehingga antar kita itu menjadi orang-orang yang bisa punya semangat untuk maju, dan pada saatnya kita akan semakin menjadi lebih baik karena masing-masing saling membantu. Dan ini yang selalu saya sampaikan pada para sahabat saya. Memang tidak semuanya mulus. Saya pernah punya pengalaman dibenci seorang sahabat karena suka mengkritik, dan saya berusaha untuk memahami setiap kritik sahabat saya, bahkan celaan sekalipun dari sahabat saya itu sebagai sesuatu yang baik, karena cinta seorang sahabat berbuktikan ketika mereka mampu memberikan masukan yang terbaik untuk diri kita, dan pada saatnya kita bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik. Tetapi ada kalanya orang itu memulai persahabatan itu dengan prinsip suudzon, berprasangka tidak baik, sehingga muncul kecurigaan antar orang ketika bersahabat. Nah, ketika persahabatan dimulai dengan kecurigaan, itu sulit untuk terjadi. Termasuk di dalam soal kepemimpinan. Seorang pemimpin jangan mencurigai rakyatnya, seorang rakyat jangan pernah mencurigai pemimpinnya. Ketika rakyat sudah mencurigai pemimpinnya, apapun kebijakan pemimpinnya selalu dianggap tidak baik. Dan ketika pemimpin selalu mencurigai rakyatnya, selalu ada kekhawatiran rakyatnya itu akan menjadi kelompok orang yang membahayakannya. Ya, kecurigaan-kecurigaan semacam ini di masyarakat seharusnya dihilangkan. Bangunlah kepercayaan antar pihak sehingga hidup itu menjadi nyaman, nikmat, tentram, damai. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada siapapun yang bergaul dan berinteraksi dengan saya. Yuk kita mulai hidup ini dengan saling percaya. Kita bangun trust. Tetapi trust itu juga harus kita pelihara dengan kejujuran kita, dengan keterbukaan kita, dengan semangat untuk saling memberi yang terbaik, sehingga masing-masing orang itu semakin bisa mempercayai satu sama lain. Saya punya sahabat yang jumlahnya sangat banyak, alhamdulillah mereka baik-baik.
Dan ketika mereka sedang tidak baik-baik saja, selalu saya ingatkan dengan cara saya. Dan alhamdulillah mereka mau mengingatkan saya dengan cara apapun, yang dengan cara itu, dengan memperingatkan pada saya itu, saya semakin mengerti kalau saya salah, saya kurang baik, saya salah jalan, dan bahkan dalam beberapa hal membantu saya untuk membangun semangat menjadi lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Dan inilah yang diperlukan dalam persahabatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin cerita tentang bagaimana kita seharusnya menghindari kecurigaan dan rahasia di dalam membangun sahabat kita. Ada istilah yang berkembang di dalam kajian keislaman, itu disebut dengan tajassus. Tajassus itu adalah aktivitas memata-matai. Kita bisa menjadi jasus atau mata-mata bagi siapapun, untuk siapapun. Orang yang melakukan tajassus atau spionase itu memang disebut jasus, mata-mata. Ya, kita tahu ada pegawai intelijen, biro rahasia, dan yang semacamnya itu yang memang punya tugas untuk memata-matai orang, mencuri informasi untuk mencari kesalahan pihak lain, atau mengetahui strategi orang, bahkan kelompok orang, negara lawan, termasuk dalam kategori yang disebut tajassus. Dalam arti mereka itu adalah jasus yang memang mereka dibayar untuk itu, dibayar sebagai intel, dibayar sebagai orang-orang yang harus mengetahui rahasia orang lain, bertugas untuk mencari informasi, untuk mencari kesalahan pihak lain, sehingga mereka itu berusaha untuk mencari-cari sesuatu yang tidak baik pada orang yang dicurigai. Di dalam sebuah kitab yang dikenal dengan Sirah Ibnu Hisham, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah mengutus Abdullah bin Jahsy bersama 8 orang dari kalangan muhajirin. Kemudian Rasulullah SAW memberikan surat kepada Abdullah bin Jahsy, dan beliau menyuruhnya agar tidak melihat isinya. Dan dikatakan ia boleh membuka surat itu setelah berjalan kira-kira 2 hari lamanya. Nah, kisah yang diceritakan di dalam Surah Ibnu Hisham itu menyatakan bahwa selanjutnya mereka bergegas pergi. Nah, setelah 2 hari, Abdullah bin Jahsy membuka surat dan membaca isinya, yang bunyinya dengan bahasa yang saya sederhanakan, jika engkau telah melihat suratku ini, berjalanlah terus hingga sampai kebun kurma antara Makkah dan Taif. Maka intalah orang-orang Quraisy dan kabarkanlah kepada kami berita tentang mereka. Mereka siapa orang-orang Quraisy itu? Di sini sebenarnya sudah ada peran jasus itu, peran mata-mata itu yang bertugas memata-matai orang. Karena apa? Orang-orang Quraisy itu memang orang-orang yang disebut punya potensi untuk membahayakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam konteks ini Rasulullah nampaknya membolehkan dan bahkan menugaskan kepada sahabat untuk menjadi jasus, melaksanakan aktivitas jasus untuk orang Quraisy yang dimata-matai. Bahkan juga orang Romawi, orang Persia, dan orang Yahudi yang mereka itu memang menjadi seteru orang-orang Islam dan seringkali menghalangi aktivitas dakwah Islam. Tapi sebaliknya Rasulullah memerintahkan untuk membunuh mata-mata negara asing yang ketahuan mencari informasi mengenai keadaan dalam negeri Islam dan menjadikan informasi itu sebagai strategi untuk menyerang umat Islam. Artinya dulu di zaman Rasulullah itu sudah dikenal jasus itu, dan kegiatan jasus sudah dikenal untuk siapa dan kepada siapa aktivitas jasus itu dilakukan. Clear di sini bahwa kegiatan jasus itu bisa terjadi, bisa dilakukan untuk kasus yang memang mengharuskan jasus itu dilakukan. Akan dalam kisah lain diungkapkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk membunuh seorang mata-mata dari orang kafir Quraisy yang ketahuan mencari-cari informasi di lingkaran Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salamah bin Al-Aqwa yang menceritakan bahwa ada seorang mata-mata dari orang musyrik mendatangi Rasulullah SAW. Sementara orang itu sedang safar. Orang itu duduk bersama para sahabat dan ikut berbincang-bincang, lalu pergi. Nah, Nabi Muhammad SAW menyatakan begini dengan sabdanya,
cari dan bunuhlah orang itu. Lalu Salamah bin Aqwa berhasil mendapatkannya lebih dulu dari para sahabat yang lain dan akhirnya membunuhnya. Ini sebuah kisah dari hadis yang bisa kita lacak di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dan Rasulullah pada waktu itu bersabda, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling nyelidiki, janganlah kalian berlebihan, janganlah kalian saling memperdosakan. Nah, untuk kalangan muslim hadis ini dinyatakan jangan sesama muslim itu saling mencurigai dan saling mata-matai karena mereka bersahabat. Tetapi kalau kita bicara tentang Islam dalam arti status, sekarang ini siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang berstatus sebagai muslim di KTP misalnya itu bisa dijamin adalah sahabat kita, bukan musuh kita. Bukan tidak mungkin di antara kita yang ada di kelompok kita itu adalah mata-mata bagi orang lain untuk memata-matai diri kita karena mereka punya tugas untuk masuk ke dalam kelompok kita agar mereka tahu apa yang mau kita lakukan, dan dia orang itu adalah jasus yang memang diutus oleh orang lain bahkan musuh kita untuk memata-matai apa yang ada di dalam diri kita. Saya pernah punya pengalaman di lingkaran dakwah di waktu saya masih menjadi mahasiswa. Itu ternyata ada beberapa teman saya itu yang tiba-tiba ditangkap karena mereka berbicara dengan sangat keras, memberikan kritik pada pemerintah. Saya mulai merenung, kenapa tiba-tiba ada penangkapan itu? Dari siapa mereka mendapatkan informasi itu? Ternyata di Tengarai, di antara orang-orang yang sering ikut pengajian itu adalah jasus, mata-mata yang memang punya tugas melakukan mata-mata atau memata-matai kelompok yang hadir di dalam pengajian itu. Jadi kegiatan jasus memang dilakukan oleh itu. Suka menyadap pembicaraan orang ketika ngaji dan kemudian disampaikan sadapan itu kepada pihak-pihak yang memerintahkan atau membayarnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini fenomena yang sampai saat ini bisa terjadi. Bahkan bukan tidak mungkin jasus itu bermain peran seolah-olah menjadi bagian dari diri kita dan bahkan bicaranya jauh lebih keras daripada apa yang kita bicarakan dan kita terpesona dengan mereka. Saya pernah heran, ada orang yang bicaranya keras nggak pernah disentuh, tapi teman-teman yang bicara sedikit keras saja tiba-tiba ditangkap. Nah, jangan-jangan memang ada kegiatan penyadapan pembicaraan oleh orang itu, yang orang itu memang diutus untuk berbicara tentang sesuatu yang memancing orang lain untuk berbicara dengan pembicaraan yang sama, bahkan lebih keras daripada dia bicarakan. Ini cerita-cerita dalam zaman dulu, dan bukan tidak mungkin sekarang ini terjadi. Bukan tidak mungkin itu artinya kita bisa mendengarnya akan mungkin terjadi. Nah, kegiatan menyadap pembicaraan, mencuri dengar dan mencari cara salah itu termasuk aktivitas tajasus ini, dan Rasulullah itu memang mewanti-wanti supaya di antara umat Islam tidak terjadi hal itu. Dan saya pernah membaca sebuah kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa orang-orang yang menyadap pembicaraan muslim lain dan mendengarkan apa yang mereka tidak akan suka bila ia tahu ia telah mendengarkan, di hari kiamat kedua telinganya akan dituangi cairan tembaga. Ini takhdid, ini ancaman yang keras dari seorang sahabat kepada orang-orang yang hadir di forum dia, dan pada saatnya memang harus menjadi perhatian. Jangan sampai di antara kita itu saling mata-matai. Tetapi bukan tidak mungkin di antara kita, di dalam kelompok kita itu ada mata-mata yang memang diberi tugas oleh orang lain untuk memata-matai diri kita. Nah, terkait kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjung sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, ayat ini memang salah satunya melarang kita untuk menjadi jasus yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, mencurigai orang lain untuk mencari kesalahan orang lain. Dan ini adalah tindakan yang tidak baik. Untuk siapa? Untuk
kita di kalangan umat Islam yang memang harus menyatu menjadi sebuah komunitas yang kuat, yang bisa membangun persaudaraan berukhuwah dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ukhuwah itu dibangun dengan memata-matai atau dengan tajasus, ya tidak akan pernah terjadi. Saya katakan, kalau kita membangun persahabatan itu dengan kecurigaan, tidak akan pernah persahabatan itu terwujud dengan baik. Tapi kalau kita membangun dengan husnudzon, insya Allah kita akan menjadi semakin baik dan bisa membangun persahabatan dengan baik. Tapi sekali lagi, bukan tidak mungkin di antara kita itu ada orang-orang yang berperan sebagai jasus, dan kita juga harus waspada. Di antara kita yang tak ditangkap karena informasi yang mereka berikan kepada orang-orang yang menyuruh mereka dan membayar mereka. Nah, itulah yang selalu saya ingatkan, jangan pernah kita menjadi jasus yang akan mencelakai saudara-saudara kita. Dibayar berapapun demi nasi yang mau kita makan, demi seperiuk nasi, demi sepiring nasi, kadang-kadang orang rela untuk menjadi pengkhianat di antara orang-orang Islam. Alhamdulillah. Dan sekarang ini bukan tidak mungkin karena dorongan-dorongan hawa nafsu untuk mencari kekayaan, orang menjadi jasus, menjadi orang yang mata-matai antara orang Islam, dan kemudian melaporkan aktivitas umat Islam pada orang-orang yang memang umat Islam dan menjadikan umat Islam itu sebagai target untuk dibinasakan dalam pengertian yang luas. Dan ini yang perlu kita waspadai. Tetapi sekali lagi kembali kepada kelompok umat Islam yang harus memberikan pada mereka. Ya, kalau kita menjadi pemimpin, jangan curiga pada rakyat. Kecurigaan seorang pemimpin itu menandai bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang durhaka terhadap rakyatnya. Dan sebaliknya juga begitu. Jangan sampai rakyat itu terus mencurigai pemimpinnya. Kalau rakyat sudah mencurigai pemimpinnya, ya pemimpin tidak akan bisa berbuat banyak pada rakyatnya, karena pemimpin tidak akan dipercaya oleh rakyatnya. Bangun kepercayaan antar pihak yang ada di dalam proses pemimpinan. Jadilah pemimpin yang mempercayai rakyat, dan jadilah rakyat yang mencintai dan mempercayai pemimpinnya, sehingga cinta dan kepercayaan antara mereka itu menjadi sesuatu yang menjadi modal bagi mereka untuk membangun sebuah pemimpinan yang baik. Sekali lagi, mari, kalau kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa menghindari kecurigaan terhadap rakyat. Dan ketika kita menjadi rakyat yang dipimpin oleh seorang pemimpin atau sekelompok pemimpin, jadilah rakyat yang bisa mempercayai pemimpin dan tidak mencurigai pemimpin. Dan ini bisa terjadi kalau masing-masing pihak memang menunjukkan etikat baik. Nah, kalau masing-masing pihak tidak menunjukkan etikat baik dan mudah dicurigai dengan etikat-etikat buruknya, ya tentu saja kepercayaan antar pihak itu tidak akan pernah terjadi. Trust itu bisa hilang. Dan kalau trust sudah hilang, maka kepemimpinan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena untuk bila mendarik, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan pemimpin juga mempercayai rakyatnya, pemimpin mencintai rakyatnya, dan rakyatnya juga mencintai pemimpin, dan saling mencintai serta saling percaya. Inilah modal yang terbaik bagi seorang pemimpin untuk memimpin, dan bagi rakyat untuk dipimpin oleh pemimpin yang memang layak untuk memimpin mereka. Mudah-mudahan negeri kita tercinta Indonesia ini mendapatkan pemimpin yang betul-betul mencintai rakyatnya dan mempercayai rakyatnya, dan betul-betul punya rakyat yang mencintai dan mempercayai pemimpinnya. Dan insya Allah dengan hal yang seperti ini, dengan model seperti ini, kita bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar, bangsa yang betul-betul berpengaruh, bangsa yang bisa menjadi contoh bagi bangsa lain, karena kita menjadi bangsa yang bisa membangun kepercayaan antara pihak di dalam proses pemimpinan kita. Dan pada saat kecurigaan itu hilang, karena memang tidak ada yang layak dicurigai antara kita. Inilah yang perlu kita pahami dan kita amalkan di dalam hidup kita. Nah, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk, dari lingkungan yang paling kecil, kita jangan pernah saling curiga,
Jadilah orang yang bisa saling percayai. Mulailah semua dengan husnudzon, dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan baik-baik saja. Dan pada saatnya dari lingkungan yang paling kecil kita kembangkan menjadi lingkungan, dalam lingkungan yang lebih besar, sehingga kita akan jadi dan akan bisa merasakan apa yang kita amalkan itu dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi